Terkurung di sel tahanan dengan pengamanan maksimum bersama narapidana paling ditakuti, seorang ayah ber-IQ rendah justru nekat menyelundupkan harta paling berharga ke dalam penjaranya, yaitu putri kecilnya sendiri. Yonggu adalah seorang pria dengan keterbelakangan mental, hidup sangat bahagia bersama putri cerdasnya, Yisung. Petaka datang saat dia mengikuti seorang gadis kecil yang menjanjikan lokasi toko tas sekolah incaran putrinya. Malang gadis itu terpleset es dan kehilangan nyawa seketika akibat benturan keras di kepala. Niat hati memberikan pertolongan pertama darurat, Yonggu justru difitnah melakukan tindakan keji oleh pihak kepolisian yang tiba di lokasi. Parahnya, anak yang kecelakaan tadi adalah putri seorang komisaris polisi yang memiliki kekuasaan mutlak. Tanpa penyelidikan yang adil, Yonggu langsung dijatuhi hukuman paling berat dan dijebloskan ke sel nomor 7 yang berisi para penjahat paling berbahaya. Awalnya direndahkan oleh teman satu selnya, tapi nasib Yonggu berubah drastis saat dia menyelamatkan nyawa kepala geng sel tersebut dari serangan mematikan narapidana lain. Sebagai bentuk balas budi, sang kepala geng menyerahkan koneksinya untuk mengabulkan satu permintaan mustahil Yonggu, yaitu membawa Yesung ke dalam penjara. Melalui aksi penyelundupan yang sangat rapi dan menegangkan di dalam kardus roti, Yesung berhasil menyusup masuk. Kehadiran gadis kecil yang ceria ini perlahan mencairkan hati para penjahat kelas kakap di sana, mengubah sel yang tadinya menyeramkan menjadi ruangan yang hangat dan penuh tawa. Kepala penjara yang awalnya sangat tegas pun akhirnya menyadari bahwa Yonggu adalah pria yang tulus dan tidak mungkin menyakiti siapapun, terutama setelah Yonggu bertaruh nyawa menyelamatkannya dari insiden kebakaran. Seluruh penghuni penjara akhirnya bersatu menyusun strategi kesaksian agar Yonggu bisa memenangkan sidang banding dan segera dibebaskan. Namun tepat sebelum sidang dimulai, sang komisaris polisi yang dikuasai dendam buta secara diam-diam mengancam akan mencelakai Yisung jika Yonggu berani menyangkal tuduhan. Ketakutan dan hanya ingin melindungi nyawa putri satu-satunya, Yonggu terpaksa menangis histeris di ruang sidang, membohongi semua orang dengan mengakui perbuatan yang tak pernah ia lakukan. Hukuman akhir pun tidak bisa diganggu-gugat. Menolak menyerah, teman-teman selnya merakit sebuah balon udara raksasa untuk menerbangkan Yonggu dan Yisung saat jam istirahat. Balon itu berhasil melayang indah ke udara, namun tragisnya tali pengaman mereka tersangkut kuat di ujung kawat berduri tembok penjara. Perpisahan ayah dan anak ini terjadi dengan sangat memilukan di lorong penjara, meninggalkan luka mendalam bagi narapidana yang menyaksikannya. Bertahun-tahun kemudian, Yisung telah tumbuh menjadi seorang pengacara hebat, memanggil kembali para saksi masa lalu ke pengadilan. Ia berdiri tegak membongkar semua kecurangan sistem hukum, berhasil membersihkan nama baik ayahnya yang telah tiada, dan membuktikan kepada dunia tentang cinta tanpa batas dari seorang ayah di sel nomor 7.